Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Di sini saya mau berbagi beberapa amalan based on dalil yang insya Allah amalan ini menyelamatkan kita untuk sampai ke surga. Nomor 1, tauhid yang kokoh, baik secara amalan dalam zikir, dalam pelafazan tauhid itu la ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah. Itu secara pelafazan, secara menyeluruh pemahaman tauhid yang kokoh. Contoh, akhir-akhir ini ada prediksi Juni Juli begini begitu, maka untuk orang yang memiliki tauhid yang kokoh, dia akan kembali kepada firman Allah dalam Quran surat Saba ayat 15. Sekiranya satu penduduk negeri itu beriman dengan yang iman sebenar-benarnya, maka Allah akan memberkahi dari atas langit maupun dari bawahnya, dari bumi. Itu tauhid yang kokoh. Kemudian membiasakan berbuat baik yang sir, perbuatan sir, hanya dia dan Allah yang maha menyaksikan, bukan yang pansos pamer-pamer, karena amalan itu banyak amal kebaikan yang menjadi hangus. Intinya nomor 1 adalah tauhid yang kokoh, baik secara pelafazan maupun secara pengertian menyeluruh. Yang kedua, akhlak. Jadi berusaha semaksimal mungkin mendalami, memahami dan mengamalkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, akhlak atau adab. Yang ketiga adalah zikir. Perbanyak zikir. Ada zikir-zikir yang timbangannya itu berat, seperti subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, atau subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi amalan ketiga adalah zikir yang timbangannya berat. Yang keempat, sabar. Jadi orang-orang yang bersabar dengan segala ketentuan Allah ini akan disambut oleh para malaikat di dalam surga dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Beberapa ayat ada di dalam Al-Quran seperti itu. Yang kelima, sholat. Jadi sholat itu menjaga kita untuk tetap terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis Rasulullah menjelaskannya seperti orang yang mandi 5 kali. Mandi 5 kali insya Allah bersih. Jadi penting sholat. Kalau bisa in time ya, in time itu berarti sebelum azan sudah wudu, sudah siap menjaga sholat. Yang keenam sedekah ya, sedekah. Sesusah apapun hidup kita, berusaha untuk sedekah. Kata Rasul, meskipun dengan sepotong kurma, usahakan untuk bisa tangan di atas. Jadi bersedekah itu adalah tangan di atas. Yang keenam, 5 apa 6 ya? Yang keenam adalah menahan marah ya. Menahan marah. Kenapa ketujuh sih? Menahan marah dan memaafkan ya. Ini mungkin sepertinya kecil, sepele, tapi ini luar biasa, amalan hati yang luar biasa. Amalan yang paling Allah cintai diantaranya adalah ini, menahan marah dan memaafkan. Apalagi buat orang-orang yang introvert ya. Introvert ini dia sangat capek untuk ketemu banyak orang, berhubungan dengan banyak orang. Kalau dia memaksakan itu lelah betul, dan dia seolah kayak nggak apa-apa
tapi saat nanti dia sudah sendirian healing untuk memaafkan seperti itu. Jadi untuk memahami orang itu perlu ilmu banyak. Nomor berapa tadi adalah memaafkan, menahan marah dan memaafkan. Selanjutnya perbanyak sujud ya, artinya dia memiliki amalan tambahan selain sholat 5 waktu, karena di sujud itulah healing yang sebenar-benarnya untuk orang beriman. Disitulah konektivitas seorang hamba kepada Tuhannya yang paling dekat, yang terdekat. Kalau secara fisik mungkin ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Al-Aqsa, 3 tempat utama. Tapi kalau secara individu yang nggak perlu biaya besar itu adalah bersujud. Selain sholat 5 waktu maka ada sholat-sholat tambahan ya yang mengikuti contoh Rasulullah SAW. Di antaranya ada tahajud, ada duha dan lain sebagainya. Perbanyak sujud. Kemudian berikutnya adalah perbanyak bersyukur dengan pelafazan seperti mengucapkan alhamdulillah. Kita malulah sama orang Gaza yang begitu terpuruknya bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, orang-orang bersyukur itu orang-orang yang Allah dekatkan. Seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.